Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dunia persilatan, di luar kastil militer. Sosok Zan Tapir bergerak, dan dia terbang melintasi lautan luas. Dengan kekuatannya yang sempurna saat ini sebagai kaisar ilahi, kecepatan terbangnya secara alami sangat cepat, dan dia tiba di depan Wu Cheng dalam sekejap mata. Legenda mengatakan bahwa Wu Cheng ini adalah harta rahasia penguasa Hunyuan yang dimurnikan oleh nenek moyang kita. Ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Suatu hari, saya juga akan mengendalikan harta rahasia Hunyuan dan melintasi ruang Hunyuan yang tak ada habisnya. Di dalam hatinya, sambil menghela nafas, Zan Tapir telah memasuki Wu Cheng. Ada banyak istana dan pavilion, tapi tidak ada penjaga. Tanpa berhenti sama sekali, dia berjalan menyusuri Central Avenue langsung menuju sebuah loteng indah di tengah kota. Ayo, sebuah suara yang dalam datang dari atas. Sepanjang perjalanan, Zan Tapir naik ke loteng. Di sini, ada seorang pria kekar berbaring santai di kursi geladak sambil memandang ke kejauhan dengan tenang. Zan Tapir mendatangi pria kekar itu dan memberi hormat, dengan rasa hormat dan kegembiraan di matanya. Lalu dia berbisik pelan, "Leluhur, Zan Tapir telah bertemu dengan leluhur kita." Ya, anak kecil pada saat itu kini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa. Wu menoleh untuk melihat Zan Tapir, dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, Wu sama sekali tidak memiliki aura Tuan Hunyuan, dan tampak seperti sesama Ipo, tetapi orang kuat manapun di seluruh dunia persilatan akan sangat hormat saat menghadapinya, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Karena ajaran nenek moyang maka Tapir Zan bisa mengambil langkah ini. Hahaha, aku telah meninggalkan warisan bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Berapa banyak klan kami selama beberapa generasi terakhir yang telah mencapai levelmu setelah menjadi Kaisar Dewa. Wu tersenyum dan berkata, membunuh ratusan Kaisar Dewa hingga sempurna. Cek, kamu akan melakukannya, dapatkan terobosan di masa depan. Peluang di level Hunyuan. Aku memanggilmu ke sini kali ini karena ada yang harus kulakukan. Permainan Tuan yang baru akan segera dimulai. Pergilah dan pilih 100 Kaisar Dewa untuk mencapai kesempurnaan, 1000 Kaisar Dewa di tahap akhir, dan 10.000 Kaisar Dewa di tahap tengah, dan pimpin mereka untuk berpartisipasi dalam perang. Wu tersenyum dan berkata, bunga-bunga di rumah kaca telah tumbuh, dan inilah waktunya untuk keluar dan mencobanya. Hanya dengan mengalami pertarungan tanpa akhir Anda dapat memiliki kesempatan untuk menerobos sumber kekacauan. Lord Game, aku benar-benar menemukannya. Mata Zan Tapir bersinar dengan secercah cahaya, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Sebagai keturunan Tuan Hunyuan, tentu saja tidak ada kekurangan informasi tentang ruang Hunyuan yang tak terbatas di antara keluarga kerajaan dunia persilatan, jadi dia secara alami tahu apa itu permainan Tuan. Ya, Wu tersenyum dan berkata, ada Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya di ruang Hunyuan yang tak ada habisnya, tetapi hanya ada sedikit yang bisa mencapai tingkat Hunyuan. Bahkan jika saya meninggalkan warisan dan mengolahnya secara pribadi di keluarga kerajaan dunia persilatan, tahun-tahun tanpa akhir ini akan tetap ada, hanya beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Hunyuan yang lahir. Karena apa? Di satu sisi, sulit untuk menembus level Hunyuan. Di sisi lain, ini juga karena jumlah Kaisar Dewa di dunia persilatan terlalu sedikit. Di ruang Hunyuan yang tak terbatas, meskipun ada banyak Kaisar Dewa, mereka semuanya tersebar di dunia asal yang berbeda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama dalam skala besar untuk bertarung, tanpa pelatihan, tentu akan sulit untuk menembus ke level yang lebih tinggi. Dan di tahun-tahun tanpa akhir, setiap permainan Tuan yang diadakan adalah pesta bagi Kaisar Dewa untuk menerobos sumber caotik. Pertarungan tanpa akhir di level yang sama adalah kesempatan terbaik untuk menemukan inspirasi untuk menembus level sumber caotik. Di kamp kultivator kami, selama Kaisar Ilahi dikenal oleh banyak orang Hunyuan yang berkuasa, mereka akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya dan mengejar peluang untuk menerobos Hunyuan. Wu melanjutkan, sebelumnya, niat awal saya adalah untuk mengirim Anda langsung ke sumber lain di masa depan. Dunia, mencari peluang untuk menembus level sumber caotik, tetapi karena Anda telah tumbuh begitu cepat, kekuatan tempur Anda melebihi Kaisar Dewa biasa, dan permainan Lord pun dimulai, maka lakukanlah kali ini dan berusahalah untuk masuk ke dalam 100 Kaisar Dewa teratas. Menurut pengalaman masa lalu,
Kaisar Dewa yang berada di peringkat 100 teratas memiliki setidaknya 10% peluang untuk menembus level sumber chaotic. Jangan berpikir bahwa 10% itu sangat rendah. Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya di ruang sumber chaotic telah mencapai kesempurnaan, dan kemungkinan untuk menembus ke tingkat sumber chaotic kurang dari 1 dalam 100.000. Leluhur, Zantapir mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, tidak sulit untuk membunuh Kaisar Dewa biasa. Bisakah aku masuk 100 teratas dalam permainan Tuan? Haha, bakatmu secara alami sangat bagus. Tapi bagaimanapun juga, waktu pelatihannya singkat. Wu berkata sambil tersenyum, kali ini saya berpartisipasi dalam permainan Tuan, ada 6 kekuatan dengan Tuan Hunyuan, dan ada beberapa yang benar-benar bagus dewa tingkat monster di setiap kekuatan Kaisar. Terutama kam kehidupan sumber kekacauan bawaan. Meskipun mereka bodoh, kekuatan garis keturunan mereka tidak lemah, terutama keturunan dari leluhur kehidupan sumber kekacauan bawaan yang abadi. Peluang mereka untuk menerobos kam kehidupan sumber kekacauan mungkin tidak setinggi itu, seperti milikmu. Tapi metodemu jelas tidak lemah, dan ditambah dengan bawahan kehidupan aneh itu dan orang-orang kuat yang dilatih oleh penguasa lain di kam kultivator kami, alangkah baiknya jika kamu bisa masuk 100 besar. Dengan kekuatanmu, tidak sulit untuk masuk ranking dan mendapatkan reward, namun jika ingin mencapai 100 besar, kamu tetap harus mengandalkan keberuntungan. Setidaknya ada satu kaisar dewa dari kam kultivator yang aku tahu tidak bisa kamu kalahkan. Terlebih lagi, waktu kultivasinya lebih singkat daripada waktumu. Waktu pelatihannya lebih singkat dariku. Zantapir terkejut, lalu ekspresinya berubah tegas dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur, aku pasti akan bekerja keras untuk masuk 10 besar, dan bahkan berjuang untuk tempat pertama. Lakukan yang terbaik, Wu berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan baju perang yang memancarkan aura kaya muncul di depan Zantapir. Ini adalah harta rahasia Hunyuan kelas dunia, Death Fish Armor. Kamu bisa ambil dan perbaiki, tingkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa. Terima kasih leluhur. Sentuhan kegembiraan muncul di wajah Zantapir, dan dia melanjutkan, leluhur, berapa lama lagi Lord Game akan diadakan? Seni bela diri, ayo, kali ini diprakarsai oleh Tuan Kam Kultivator saya Yuan. Setelah beberapa saat, akan ada token teleportasi yang didistribusikan ke semua lapisan masyarakat. Mohon tunggu dengan sabar. Yah, Zantapir mengerti. Selama periode ini, pilih kandidat sesegera mungkin dan sempurnakan baju besi ini pada saat yang bersamaan. Zantapir berkata dengan sungguh-sungguh, ya, leluhur. Dunia sumber sihir yang hebat. Di benua utama yang luas dan tak berujung, terdapat sebuah kota di langit yang membentang antara langit dan bumi. Seluruh kota diselimuti kabut hitam tak terbatas, dan tidak ada rumput yang tumbuh di daratan dengan radius ratusan juta tahun cahaya. Ledakan, kabut hitam yang tak terbatas tiba-tiba menimbulkan kerusuhan, menutupi seluruh kota langit dalam sekejap, menyebabkan iblis penghancur yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di kota menjadi panik dan buru-buru berlutut di tanah. Di atas kabut hitam yang tak terbatas, ada sosok samar bersisik putih dan perak, dengan 12 tanduk runcing perak di atas kepalanya, dan ekor berayun dari sisik putih dan perak. Kaisar Iblis, dengarkan perintahmu. Suara dingin keluar dari kabut hitam, bergema di antara langit dan bumi, dan masuk ke istana megah kota langit, diikuti dengan suara benturan, seluruh dunia menjadi kabut hitam menjadi semakin ganas. Boom, 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 saya melihat siluet yang memancarkan aura penghancur yang kuat muncul di istana, dan mereka dengan cepat terbang ke udara menuju alun-alun di depan Sky City. Ratusan ribu sosok, semuanya memancarkan aura tingkat Dewa Kaisar, seolah dunia luas tak tergoyahkan, berdiri pada saat bersamaan. Wow, kabut hitam tak terbatas bergelombang, dan akhirnya sebuah wajah besar muncul dari kabut hitam. Kabut hitam tak berujung melonjak menjadi sepasang mata besar, dengan keagungan tertinggi, menghadap ke bawah, seperti seorang kaisar. Sekilas seolah membuat langit dan bumi runtuh dan mengubah dunia menjadi ketiadaan. Lihat leluhur Jin, tokoh-tokoh kuat itu berlutut dan memberi hormat pada saat yang sama. Meskipun masing-masing dari mereka hampir tak terkalahkan di mata para praktisi, di bawah pandangan kabut hitam ini, mereka seperti bayi dibandingkan dengan raksasa. Penjaga klan iblis penghancur yang menjaga kota langit berlutut satu demi satu dan berteriak dengan keras, lihat leluhur Jin. Wajah di mana kabut hitam berkumpul menunduk,
matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia berbicara dengan gemuruh, "Sampaikan perintahku untuk memberitahu semua kaisar dewa di dunia sumber di bawah komandoku bahwa dalam 100 tahun, 100 kaisar iblis akan dipilih untuk menyelesaikan prosesnya, dan 1000 kaisar iblis akan berada di tahap selanjutnya. Di tahap tengah 10.000 kaisar iblis, saya bersiap untuk berpartisipasi dalam permainan Tuan, apakah Anda mengerti?" "Ikuti perintah Jinsu," ratusan ribu tokoh berkata dengan hormat. Mata Heiwu bergerak saat dia melihat sosok dengan aura sedingin es yang berdiri di depan alun-alun, dan berbicara lagi, "Jin Ming, kamu akan memimpin pemilihan kualifikasi untuk permainan Tuan tahun ini. Kita harus memilih kaisar iblis terkuat, jangan biarkan reputasi saya jatuh di kalangan praktisi." Nah, Jin Ming berkata dengan cepat, "Murid memahami bahwa saya akan melakukan yang terbaik." "Ya," suara di wajah kabut hitam itu menggelegar, lalu kabut hitam besar itu naik dan turun lagi, lalu perlahan menghilang, dan seluruh kota di langit kembali tenang. Ini adalah medan perang yang sangat berdarah, dengan bumi terkoyak, gunung dan sungai runtuh, bintang jatuh di kejauhan, dan mayat binatang besar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sosok mirip elf yang tak terhitung jumlahnya sedang membersihkan medan perang. Dan di atas medan perang, sosok berambut putih dengan tinggi puluhan meter dan berpenampilan tampan berdiri di udara dengan pedang di punggungnya. Tiba-tiba, dia berhenti, sedikit keraguan muncul di matanya. "Lord Game, semua kaisar dewa dapat berpartisipasi. Tuan, apakah Anda ingin saya berpartisipasi?" "Berbahaya, seberapa berbahayanya dibandingkan dengan dunia Fang Yuan ini?" Ledakan, sosok berambut putih ini naik ke langit seperti seberkas cahaya, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Di kota yang penuh dengan kristal, menara kristal yang tak terhitung jumlahnya berdiri berjajar, memancarkan suasana misterius. Tiba-tiba, gemuruh, menara kristal tertinggi di kota bergetar, dan wajah manusia muncul di menara. "Semuanya, bangun!" Wajah manusia itu mengeluarkan suara mekanis. Dalam sekejap, menara kristal lain di kota itu berubah, dan wajah-wajah dengan berbagai bentuk muncul satu demi satu. "Bos, ada apa, bos? Kenapa kamu tiba-tiba membangunkan kami?" Wajah-wajah di menara bertanya satu demi satu. "Master telah memanggil, Lord Game akan segera dimulai, mari kita bersiap untuk berpartisipasi." Wajah menara kristal tertinggi berkata, "Lord Game ini memiliki 6 kekuatan tingkat penguasa ruang sumber caotik yang tak terbatas yang berpartisipasi, dan risikonya adalah sangat tinggi. Tidak masalah, roh menara kita secara alami kuat, dan sulit bagi tingkat kaisar dewa untuk menghancurkan pertahanan kita. Ya, bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali saya berpartisipasi dalam Lord Game. Kebetulan saya telah mencapai batas saya dan dapat mencari peluang terobosan kali ini. Kami memiliki banyak cara yang aneh, dan tidak ada banyak bahaya dalam berpartisipasi." Menara kristal lainnya berbicara satu demi satu. Di mata mereka, Lord Game bukanlah bahaya, tapi peluang besar. "Baiklah, kalau begitu aku akan membalas tuannya sekarang juga," kata wajah manusia menara kristal tertinggi. Tanah kuno megah yang tak berujung tampak seperti mitos, dengan puncak dan sungai yang menggantung di atasnya, serta gunung dan ngarai yang megah di bawah, seperti dunia dalam mimpi. Di gunung gantung paling megah di tengah dunia, terdapat seekor ular besar yang tampaknya terdiri dari dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti inti dari seluruh dunia dan penguasa segalanya membuat dunia retak. Dan di sekitarnya terdapat ular-ular besar yang juga memancarkan aura dahsyat, semuanya menundukkan kepala. "Kalian semua adalah orang kuat hunyuan dari klan ular tak terbatasku. Dalam permainan tuan ini, kalian memilih junior yang cocok untuk berpartisipasi. Aku hanya punya satu permintaan, bunuh semua kaisar dewa dari Kambudidaya." Suara dingin itu bergema ke segala arah dan bergema, menyebabkan tubuh ular sujud lainnya sedikit gemetar. Mereka berkata dengan suara gemetar, "Ya, leluhur, kali ini kita pasti akan membunuh semua kaisar dewa di Kam Kultivator." Lewati perintah, selama keturunan keluarga asliku yang telah mencapai level kaisar dapat berpartisipasi dalam permainan tuan, jika mereka dapat mencapai 100 teratas dalam pertarungan seleksi, mereka akan diberikan harta karun rahasia sumber caotik. Jika mereka dapat membunuh 10 besar, mereka akan diberi hadiah kepada leluhur. Ya, leluhur, waktu berlalu cepat, entah itu untuk kesempatan menerobos sumber kekacauan, atau untuk imbalan dalam pengaruhnya.
Di ruang sumber kekacauan tak terbatas, di dunia sumber satu demi satu, Kaisar Dewa yang kuat dari semua kekuatan siap untuk berpartisipasi dalam permainan Tuhan. Di benua asal, hanya ada 3 orang, Li Ze, Luo Feng, dan Yuan Zhu, di kuil manusia. Leluhur asli, pesan telah dikirim dari token. Luo Feng dan saya akan berpartisipasi dalam permainan Tuan. Diperkirakan akan memakan waktu lama untuk kembali. Li Ze terkekeh dan berkata, jika ada terjadi pada umat manusia, bangunkan aku dan tinggallah. Hanya klon gagak emas di kota abadi. Baiklah, saya tahu, Anda dapat melanjutkan dengan ketenangan pikiran. Nenek moyang asli berkata sambil tersenyum, sepanjang triliunan era umat manusia kita, setelah Anda mengembangkan asal mula dunia asal berkali-kali, kita pun demikian, bukan lagi ras manusia yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada kekuatan di benua asal ini yang dapat menggoyahkanku. Ras manusia, jika aku tidak menerobos Kaisar Dewa dan kekuatan tempurku lemah, aku pasti ingin melihat tuannya, permainan di mana Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam pertarungan. Meskipun dikatakan bahwa siapapun yang telah mencapai level Kaisar Dewa dapat berpartisipasi dalam permainan Tuan ini, tanpa kekuatan tempur Kaisar Dewa tingkat menengah, partisipasinya berada pada level terendah. Bahkan Luo Feng, meskipun dia baru di tahap awal tahap Kaisar Dewa, kekuatan tempur aslinya sebanding dengan Kaisar Dewa periode tengah. Haha, leluhur asli, kamu tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi kali ini, terutama karena kamu tidak memiliki harta rahasia tertinggi yang sesuai di tanganmu. Namun, dengan kecepatan peningkatan kekuatanmu, itu tidak akan memakan waktu lama untuk meningkatkan kekuatanmu. Akan ada banyak peluang untuk berpartisipasi di masa depan. Luo Feng terkekeh. Jelas sekali bahwa alam semesta asli yang direbut oleh nenek moyang asli mempunyai sedikit potensi untuk berubah menjadi dunia sumber. Di masa depan, selama alam semesta asli terus mengumpulkan sumbernya, kekuatan nenek moyang asli secara alami akan mencapai kesempurnaan alam semesta. Dewa Kaisar. Ya, nenek moyang asli mengangguk sedikit dan mendesak, hati-hati dalam segala hal, kalian berdua harus kembali dengan selamat. Li Ze dan Luo Feng mengangguk dan berkata, kalau begitu nenek moyang asli, kita berdua akan berangkat. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mengeluarkan token perak yang ditinggalkan oleh Chu Yuan dan mengaktifkannya. Saat berikutnya, fluktuasi hebat dalam ruang dan waktu muncul, dan kedua sosok mereka menghilang ke dalam kuil manusia. Dunia Tianyuan. Wilayahnya sangat luas dan tidak terbatas, dan wilayahnya jauh melebihi dunia sumber maju tempat Li Ze dilahirkan. Ini adalah dunia asal Tuan Hunyuan, Yuan, dan juga merupakan salah satu dunia sumber inti dari seluruh kamp budidaya luar angkasa Hunyuan tak terbatas. Pada hari ini, di pusat dunia Tianyuan, di inti benua kosong yang tak berujung dan luas, sebuah platform batu besar dengan panjang dan lebar 1 juta miliar tahun cahaya berada. Ada banyak sosok yang berdiri di atasnya, entah berbentuk humanoid, berbentuk binatang, mirip tumbuhan, atau mirip energi. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda, namun semuanya memancarkan aura setingkat Dewa Kaisar, membuat sepanjang waktu dan ruang di platform batu benar-benar kohesif. Li Ze dan Luo Feng juga berdiri di sudut terpencil platform batu. Luo Feng melihat sekeliling, matanya penuh keheranan, saya tidak menyangka bahwa jumlah Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam permainan Tuan di kamp kultivator kami saja melebihi 200.000. Ya, Li Ze mengangguk, ini hanya untuk mereka yang berada di Kaisar Dewa tingkat menengah dari kamp kultivator dan di atasnya. Jika Anda memasukkan mereka yang berada di tahap awal Kaisar Dewa, atau mereka yang berada di lokasi terpencil di dunia sumber yang tidak mengetahui informasi permainan Tuhan, saya khawatir itu hanya untuk kamp kultivator. Jumlah Kaisar Ilahi melebihi 1 juta. Jutaan Kaisar Dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan emosi, sebelum saudara Z, sebelum kamu membuat terobosan, tidak ada seorang pun di benua asal kecuali Raja Qin yang asli yang mengetahui informasi tentang tingkat Kaisar Dewa, dan keberadaan tingkat ini, seluruh kamp budidaya sebenarnya lebih dari 1 juta. Apakah ini jumlah yang besar? Li Ze terkekeh, bagi kami, mungkin banyak, tapi dibandingkan dengan jumlah kamp kultivator yang menempati dunia sumber di ruang sumber caotik yang tak terbatas, jumlah Raja Dewa ini tidak banyak. Petik 2. Selain itu, kemungkinan Kaisar Dewa menerobos sumber kekacauan terlalu rendah.
Tanpa begitu banyak kaisar dewa yang kuat, bagaimana mungkin melahirkan sumber kekacauan yang cukup kuat? Di ruang Hunyuan yang tak terbatas, ada begitu banyak dunia sumber sehingga bahkan Lord Hunyuan yang berpangkat tinggi mungkin tidak mengetahui jumlah spesifiknya. Dalam informasi tingkat Hunyuan yang diberikan kepada Li Ze terakhir kali, terungkap bahwa jumlah dunia sumber yang saat ini ditempati oleh kaum kultivator berjumlah ratusan juta. Bahkan jika sebagian besar dari mereka adalah dunia sumber tingkat rendah dan tidak memiliki potensi untuk melahirkan kaisar ilahi yang kuat, selama 1% dapat melahirkan kaisar ilahi, itu akan melebihi 1 juta. Dan di antara dunia sumber ini, ada banyak dunia sumber tingkat tinggi yang telah melahirkan dunia sumber chaotic yang kuat. Dunia sumber ini setidaknya akan seperti dunia sumber Yanyuan, yang dapat melahirkan lusinan kaisar dewa. Oleh karena itu, jumlah total kaisar dewa di Kam Penggarap hanya akan lebih dari 1 juta, tidak kurang. Mendengar kata-kata Li Ze, Luo Feng juga sedikit mengangguk. Saat mereka berbicara, fluktuasi ruang dan waktu akan muncul di platform batu dari waktu ke waktu, dan kaisar dewa akan diteleportasi satu persatu. Sekitar setengah bulan berlalu, akhirnya, fluktuasi ruang dan waktu menghilang, dan para kaisar dewa dari semua kam budidaya berkumpul bersama. Tepat pada saat ini, sikat, 7 sosok tiba-tiba muncul di kehampaan tepat di depan semua kaisar dewa. Mereka adalah lelaki tua dengan pakaian berwarna-warni dan lusuh, atau lelaki kekar dengan baju besi hitam, atau binatang raksasa dengan sisik putih dan perak di sekujur tubuh mereka. Setiap orang memancarkan aura kesempurnaan tertinggi. Begitu mereka muncul, mereka secara alami menjadi pusat dunia, menarik perhatian semua kaisar dewa. Benar saja, ini adalah permainan tuan. 7 tuan Hunyuan dari kam kultivator saya semuanya telah tiba. Meskipun mereka bukan tuan mereka yang sebenarnya, mereka masih cukup luar biasa. Li Ze menghela nafas pelan saat dia melihat kemunculan tiba-tiba ini 8 angka. Dalam pesan sebelumnya yang dikirimkan Yuan kepada Li Ze, secara alami terdapat perkenalan dengan 7 penguasa sumber kekacauan di kam kultivator. Selain Yuan, yang merupakan yang terkuat di kam kultivator dan yang terkuat di ruang sumber kekacauan yang tak terbatas, di sana juga ada 6 penguasa lainnya di kam penggarap, masing-masing. Berlatih seni bela diri, gunakan kekuatan untuk melanggar hukum dan menjadi penguasa Hunyuan, dan kuasai, Wu, dari kekuatan penting seni bela diri. Latih jalur kehancuran, berasal dari klan iblis penghancur, dan kuasai, emas, dari kekuatan esensial penghancur. Latih jalan kegelapan, dan jadilah yang terbaik dalam serangan diam-diam, kuasai kegelapan, Xingmang, yang merupakan inti dari kekuatan. Mutuo, yang mempraktikkan jalan kehidupan dan yang terbaik dalam menciptakan kehidupan dan menguasai kekuatan esensial kehidupan. Sue Meng, yang mempraktikkan jalur darah dan berasal dari klan vampir dan paling baik dalam membunuh serta menguasai kekuatan esensial jalur darah. Bintang, yang terbaik di bidangnya dan menguasai kekuatan penting fluktuasi. Menurut informasi yang diberikan oleh Yuan, di antara 8 bangsawan, kecuali dirinya sendiri yang telah mencapai puncak ketuhanan dan merupakan yang terkuat, para penguasa lainnya memiliki kekuatannya masing-masing, tetapi masing-masing dari mereka abadi karena mereka telah memahami esensi kekuatan. Pada saat ini, jumlah kaisar dewa di platform batu telah mencapai hampir 300.000, dan semua kaisar dewa memandang 7 penguasa sumber chaotic di kehampaan dengan penuh hormat. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengenal semua lord, mereka mengenal setidaknya satu dari mereka. Bagaimanapun, mereka yang bisa ikut serta dalam permainan Lord setidaknya harus berhubungan dengan orang kuat Hunyuan tertentu di belakang orang kuat Hunyuan. Terlebih lagi, saat ini, banyak klon dari kultivator Hunyuan yang kuat di kam kultivator hanya dapat berdiri di kehampaan di luar platform batu. Semuanya, Yuan tidak lagi terlihat biasa-biasa saja saat ini. Dia berdiri di depan 7 raja dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua harus tahu bahwa kalian di sini untuk berpartisipasi dalam permainan Tuan. Permainan Tuan ini adalah kesempatan terbesar untuk membantu kalian menerobos sumber kekacauan di jalur kultivasi kalian. Saya harap kalian semua dapat memperoleh sesuatu darinya. Tempat di mana Lord Game diadakan berada di Laut Fantasi. Itu telah dipengaruhi oleh banyak metode Lord. Waktu dan ruang di sekitarnya benar-benar kacau dan tidak dapat ditransfer secara langsung. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke sana. Selesai. Wow, saat Yuan melambaikan tangannya,
sebuah kapal perang hitam besar kuno muncul dari udara tipis di udara. Meskipun kapal perang ini terlihat biasa saja, ia memiliki perasaan perubahan yang telah melewati waktu yang tak terhitung jumlahnya dan aura samar Li Ze masih bisa merasakan bahwa kapal perang ini seharusnya merupakan harta karun rahasia sumber kekacauan yang mirip istana. Semuanya masuk dan bersiap untuk berangkat, kata Yuan Pingping. Wah, pertama, jumlah terbesar Kaisar Dewa memasuki tahap pertengahan, kemudian Kaisar Dewa tahap akhir, dan kemudian jumlah Kaisar Dewa terkecil mencapai kesempurnaan. Setelah semua Kaisar Dewa masuk, klon prajurit Hunyuan yang kuat yang awalnya berdiri di kehampaan di sekitar platform batu juga datang dengan sangat cepat dan memasuki kapal perang. Meskipun Lord Game dipimpin oleh berbagai penguasa Hunyuan dan dihadiri oleh makhluk setingkat Kaisar Dewa, ini juga merupakan acara besar di ruang Hunyuan yang tak terbatas. Banyak makhluk Hunyuan tingkat tinggi dan makhluk Hunyuan kelas dunia juga akan menggunakan klon mereka untuk mengikuti dan pergi menonton pertempuran. Terakhir, ada 7 tuan Hunyuan. Saat berikutnya, hus, kecepatan kapal perang melonjak, dan kemudian seluruh kapal perang sedikit bergetar. Seluruh lambung kapal sepertinya menyatu ke dalam ruang dan waktu, dan langsung menghilang ke dunia Tianyuan-Yuan. Laut Fantasi. Ini adalah tempat berbahaya jauh di dalam ruang Hunyuan yang tak terbatas, dengan diameter permukaan luar triliunan tahun cahaya. Dibandingkan dengan tempat berbahaya, dunia sumber, dan benda langit besar lainnya di ruang Hunyuan yang luas yang seringkali menggunakan triliunan tahun cahaya sebagai lokasinya, satuan dasar, dapat dianggap sangat kecil. Tapi ini hanya permukaannya saja. Alasan mengapa Laut Fantasi disebut demikian adalah karena penuh dengan kekuatan fantasi. Begitu Anda masuk, pancaran air laut apapun yang mungkin Anda temui akan berisi ruang sebesar dunia sumber. Terlebih lagi, gravitasi internalnya begitu besar sehingga bahkan jika pembangkit tenaga listrik Hunyuan yang sebenarnya masuk, kekuatan serangannya akan kurang dari 1/10.000 kekuatan dunia luar. Sebelum dipilih oleh banyak Lord untuk menjadi tempat pertandingan Lord, Laut Fantasi adalah salah satu tempat berbahaya paling terkenal di ruang Chaotic Source yang tak terbatas. Setelah digunakan oleh banyak Lord, Laut Fantasi menjadi Chaotic Source kelas dunia di hadapan setiap Lord permainan dimulai. Tempat di mana tidak ada kehidupan yang berani masuk secara paksa. Di tepi timur Laut Fantasi, terdapat kota besar yang dibangun dari batu Hunyuan, Kota Fantasi. Seluruh kota terbungkus dalam perisai cahaya yang tidak bisa dijelaskan, menyebabkan aliran udara Hunyuan di luar kota mengamuk dengan hebat, tetapi kota itu sangat tenang. Selama ini, di kota fantasi yang awalnya damai, semakin banyak orang kuat yang muncul di dalamnya. Mereka adalah Kaisar Dewa yang kuat yang dibawa oleh Tuan Hunyuan dengan kekuatan tertentu dan bersiap untuk berpartisipasi dalam permainan Tuan, atau mereka adalah orang Hunyuan yang kuat yang datang untuk menyaksikan pertempuran. Hari ini, Rumble, sebuah kapal perang besar tiba-tiba muncul di ruang Chaotic Source tidak jauh dari kota fantasi, menghancurkan aliran udara Chaotic Source yang tak ada habisnya dan menuju ke kota fantasi. Tunggu sampai Anda terbang ke kota fantasi dan tiba di alun-alun besar. Sikat, 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 satu demi satu sosok mulai terbang keluar dari kapal perang, pertama 7 penguasa yang dipimpin oleh Yuan, kemudian banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan dari Kambudidaya yang menyaksikan pertempuran, dan kemudian pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa seperti Li Ze dan Luo Feng yang berpartisipasi dalam pertempuran mereka. Setelah beberapa saat, semua praktisi kuat dari Kam Kultivator keluar dari kapal perang. Ini, aura semacam ini, banyak orang kuat Hunyuan. Begitu dia terbang keluar dari kapal perang, Li Ze langsung merasakan aura agung dan tak berujung dari banyak orang kuat Hunyuan di kota fantasi. Pada saat ini, Yuan tiba-tiba berbicara, ini adalah kota fantasi, dan ini juga merupakan tempat di mana jalan menuju laut fantasi terbuka. Semua pemain kuat yang berpartisipasi dalam permainan penguasa harus memulai dari kota fantasi. Saat ini, 5 kekuatan besar telah berkumpul di kota, dan jumlah Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang telah mencapai lebih dari 1,7 juta, sudah cukup lebih dari 2 juta. Kemudian, Yuan memandang seorang pria dengan rambut perak dan mata 3 yang datang dengan kapal, tamu Sirius, bawa semua Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang ke area persiapan. Semua orang yang menonton pertempuran, ikuti kami. Setelah mengatakan itu, Yuan dan 7 penguasa Hunyuan lainnya memimpin yang lain mengawasi makhluk Hunyuan menuju jalan di sisi kanan alun-alun.
Setelah mereka semua pergi, pria berambut perak, bermata tiga, Sirius, berjalan ke arah banyak kaisar dewa dan berkata, "Ikuti aku. Masih perlu waktu sebelum permainan Tuan benar-benar dimulai, jadi kamu bisa menunggu dengan sabar dan mempersiapkan. Ingat, dalam permainan Lord, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bertahan hidup. Jika ada krisis hidup, segera menyerah atau kabur." "Ya, terima kasih atas saran Anda, Tuan." Banyak kaisar dewa berkata satu demi satu. Kemudian, mereka semua mengikuti Yu Tianlangke ke lorong di sisi kiri alun-alun. Segera, mereka semua melewati lapisan riak ruang di lorong itu. Ketika pemandangan sekitarnya memadat, semua orang telah sampai di altar besar seperti altar. Di platform batu ini membentang seluas 1 triliun tahun cahaya, dan dikelilingi oleh pilar batu hitam yang tingginya ratusan miliar tahun cahaya. Baik platform batu maupun pilar batu hitam secara samar-samar memancarkan energi jahat yang agung, yang membuat banyak kaisar dewa merasakannya takut. Saat ini, sudah ada lebih dari 1,7 juta makhluk setingkat kaisar dewa di platform batu, yang secara kasar dibagi menjadi 5 area, menunggu dengan tenang. Jumlah terbesar di antara mereka adalah lebih dari 1 juta. Li Ze sekilas mengenali lawannya sebagai kaisar dewa kam kehidupan Hunyuan lahir. Benar saja, dalam hal jumlah orang yang berkuasa, jumlah kam kehidupan Hunyuan bawaan jauh melebihi jumlah kam kultivator kita. Li Ze dan Luo Feng di sebelahnya berkata, bahkan jumlah kaisar dewa di salah satunya kekuatan mereka sama dengan kita berlima. Totalitas kekuatan. Ya, jumlahnya cukup besar. Luo Feng mengangguk sedikit, siapa yang mengizinkan mereka memiliki begitu banyak leluhur alami kehidupan Hunyuan di tingkat penguasa, dan mereka dipromosikan dengan kekuatan darah. Sebelum Hunyuan, kekuatan mereka meningkat pesat lebih cepat dari kam kultivator kami sangat cepat. Jika tidak dibatasi oleh aturan permainan Tuan, saya khawatir jumlah kaisar dewa yang mereka ikuti dapat dengan mudah mencapai ratusan juta. Karena Lord Game adalah kompetisi antara dewa kaisar, tentu saja ada batasan jumlah peserta di setiap kubu. Semakin banyak penguasa tanah abadi di klan, semakin banyak kuota yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam perang kursi memiliki 3 kuota. Kesempurnaan 1000 kaisar dewa, tahap akhir dari 47.000 kaisar dewa, dan tahap tengah dari 200.000 kaisar dewa. Biasanya, 7 penguasa kam kultivator semuanya memiliki kursi di tanah abadi, dan jumlah mereka masih lebih tinggi daripada 4 kam kehidupan sumber kekacauan bawaan. Tentu saja, jumlah penguasa yang dapat berpartisipasi dalam perang dengan dewa kaisar lebih dari sekedar lawan. Namun, jumlah kaisar dewa di kam penggarap masih jauh dari cukup, dan mereka tidak cukup untuk menghabiskan kuota. Namun, kam kehidupan Tiansheng Hunyuan dapat dengan mudah memenuhi kuotanya, mencapai 1 juta setiap kali mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Semua peserta dapat bermeditasi di area ini dan menunggu permainan Tuan dimulai. Selama periode ini, pertempuran keras tidak diperbolehkan. Sirius memerintahkan para kaisar dewa di kam pelatihan. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan platform batu. Para kaisar dewa dari kam budidaya juga dengan cepat pergi ke berbagai tempat di daerah Sitai. Li Ze dan Luo Feng juga menemukan tempat terpencil untuk duduk. Sepertinya sebuah formasi telah dipasang di platform batu ini. Sulit bagiku untuk mendeteksi jarak dengan jiwa dan kemauanku. Aku hanya bisa merasakan nafas secara samar-samar. Sepertinya menghalangi kita untuk menguji kekuatan satu sama lain sebelum pertempuran. Setelah duduk sejenak, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari metode yang diatur oleh banyak penguasa, ini sungguh luar biasa. Kami hanya menunggu dan menunggu, tapi kami tidak tahu apa aturan permainan Tuan ini, kata Li Ze sambil tersenyum. Dalam pesan yang diberikan oleh Yuan sebelumnya, dikatakan bahwa semua aturan telah muncul di masa lalu, apakah itu untuk memenangkan harta, atau untuk menguji kemauan, atau untuk menguji keterampilan rahasia, atau untuk bertarung secara langsung. Lautan fantasi tidak kekal, dan ujian yang kita alami juga tidak kekal. Namun, saya tetap berharap itu bertarung secara langsung. Luo Feng berkata, dengan semangat juang yang tak ada habisnya muncul di tubuhnya, ada begitu banyak kaisar dewa yang kuat di levelku bisa bertarung gila-gilaan dengan mereka, kekuatanku pasti meningkat dengan sangat cepat. Mendengar kata-kata perkelahian Luo Feng, Li Ze tersenyum dan tidak membantah. Dia tahu bahwa ketika Luo Feng lemah, dia telah mengambil alih tubuh binatang raksasa bertanduk emas itu.
Di bawah pengaruhnya, dia memiliki karakter pembunuh di tulangnya belum hilang, tapi bisa ditekan olehnya sesuka hati. Tidak hanya Luo Feng, tapi juga Li Ze. Tubuhnya saat ini dibiakkan dari esensi dan darah gagak emas, dan gagak emas sendiri juga membawa gen pembunuhan yang haus darah. Inilah mengapa dia juga militan dalam jalur kultivasi dan berulang kali menemukan inspirasi untuk terobosan dalam pertempuran. Setelah keduanya mengobrol sebentar, mereka berdua menjadi tenang dan mulai berlatih dalam diam. Meskipun mereka tahu bahwa akan sulit untuk membuat terobosan besar dalam lingkungan saat ini, mungkin menambahkan sedikit kekuatan akan membuat mereka lebih percaya diri. Tidak ada seorang pun yang rela berakhir dengan kegagalan dalam permainan Lord. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.